tidak ada republik di dalam republik ya, atau tidak boleh ada republik di dalam republik. Itu yang disampaikan pertama kali oleh Menteri Pertahanan kita, Syafri Samsudin, berkaitan dengan kondisi bandara udara milik PT IMIP di Morowali ya, di Sulawesi Tengah. Nah, itu yang pertama kali mencuat, kemudian mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan ya. Nah, disebut juga bandara ini ilegal karena tidak ada kehadiran negara di dalam bandara itu, termasuk tidak adanya bea cukai, kemudian tidak adanya imigrasi, padahal itu adalah kelengkapan untuk bandara gitu ya. Nah, ini yang jadi catatan, apakah memang benar ini bandara adalah ilegal. Kemudian ada yang menyangkut pautkan dengan Presiden Joko Widodo ya, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, karena ada yang menyebutnya ini kan dulu diresmikan oleh Bapak Jokowi ya. Apakah memang semuanya benar? Artinya benarkah bandara ini ilegal? Kemudian apakah memang benar ada keterlibatan Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Joko Widodo, dalam peresmian bandara ini ya. Nanti akan kita buka catatan-catatan dan juga fakta-faktanya terkait dengan bandara yang ada di Morowali ini ya. Oke, untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol like-nya, dan juga tekan tombol loncengnya ya, supaya nanti kalau kita update video terbaru, perkembangan terbaru, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sama ya, sedang memerlukan informasi terkait bandara ini. Jadi begini, seperti yang kita kutip dari berbagai media, bahwa pertama kali info panas ini muncul terkaitan dengan latihan Kopasgat ya, jadi gabungan terpadu dari berbagai jajaran. Kemudian Menteri Pertahanan datang ke lokasi dan agak aneh menemukan beberapa kondisi yang mestinya ada di dalam bandara ya, tapi itu tidak ada. Jadi itu ada bandara yang ada di Morowali, itu bandara IMIP itu ya, PT Indonesia Morowali Industrial Park, yang mengelola nikel ya. Nah, di situ dia ada imigrasi, tidak ada bea cukai gitu ya. Kemudian disebut ini sebagai satu hal yang ilegal karena mestinya ada di situ. Nah, itu kaitannya semacam itu. Nah, apakah memang ini ilegal gitu ya? Nah, ternyata pengelola bandara IMIP, kemudian juga Wakil Menteri Perhubungan Bapak Suntana ini juga menyampaikan, mengonfirmasi bahwa bandara ini ada izinnya, jadi tidak ilegal ya, tapi ada izinnya. Ada izinnya dari Kementerian Perhubungan. Jadi berkas-berkasnya ada sebagai bandara perusahaan. Jadi bandara khusus. Jadi izinnya itu ada lengkap sebagai bandara khusus, bukan bandara umum gitu ya. Bukan bandara umum yang di situ bongkar muat penumpang, tidak, tapi bandara khusus seperti halnya dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang memiliki fasilitas bandara untuk bongkar muat perlengkapannya. Nah, itu yang pertama, jadi ada izinnya. Kemudian yang berikutnya, apakah memang itu yang meresmikan adalah Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo? Nah, ternyata bukan. Jadi bukan, karena di Morowali itu ada dua bandara, yaitu Bandara Maleo, yaitu memang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo. Itu untuk bandara umum ya, dan lengkap, ada imigrasi dan kelengkapan bandara yang lainnya. Nah, sementara yang bandara privat itu untuk perusahaan itu tidak diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo. Jadi ini ada misinformasi ya dari berbagai media sosial yang kita dengarkan. Jadi faktanya itu ada izinnya, tapi untuk bandara khusus ya. Jadi bukan bandara umum untuk penumpang. Kemudian berikutnya tidak terkait dengan peresmiannya yang diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo. Jadi tidak ada itu. Itu dua fakta yang
kita dapatkan dari berbagai media yang kita himpun. Nah, nanti akan kita lihat beberapa fakta-fakta yang lainnya. Baik, jadi kalau misalkan terkait dengan perizinan, itu ada izinnya sebagai bandara khusus dari perusahaan gitu. Nah, apakah ini kemudian tidak ada masalah gitu ya? Beberapa catatan yang kita kumpulkan diantaranya dari detik.com, Sulawesi Tengah ini kan memiliki bandara SIS Al Jufri ya. Jadi seperti yang dikutip atau disampaikan oleh detik.com, pernyataan dari Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, beliau menyatakan bahwa pada saat terjadi peningkatan bandara SIS Al Jufri menjadi bandara internasional, beliau juga memprotes jangan bandara IMIP itu Indonesia Morowali Industrial Park ini jadi bandara internasional, jadi cukup satu saja. Nah, karena itu ini jadi satu catatan sendiri karena sang gubernur menyatakan jangan sampai itu jadi bandara internasional. Artinya statusnya bisa jadi ini mau dinaikkan juga jadi internasional kemudian diprotes gitu ya. Nah, masalahnya adalah apa urgensinya bandara ini menjadi bandara internasional? Bukankah ini bandara privat, bandara milik perusahaan? Dengan demikian cukup sebagai bandara domestik, kemudian untuk yang dari luar negeri tentu harus melewati bandara yang menjadi masuk wilayahnya. Kalau sekarang Makassar, kalau nanti mungkin Palu melalui bandara SIS Al Jufri ya. Itu yang disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Nah, di sisi yang lain nampaknya juga tidak bisa lepas begitu saja. Artinya kalau Menteri Pertahanan Bapak Syafri Samsudin kemudian menyampaikan itu ke publik, ya tentu ada hal yang melatar belakangi ya. Nah, sebagai catatan data-data yang lainnya, ternyata di sekitar bandara IMIP ini juga ada alur laut ya, kemudian juga ada pelabuhan. Nah, informasi terbaru yang kita dapatkan dari beberapa media internet yang sempat online ini juga menyampaikan ada kaitannya dengan bandara IMIP yang ini juga masalah gitu ya. Jadi TNI Angkatan Laut mengamankan dua kapal yang memuat nikel untuk kemudian dikirim ke wilayah IMIP ya, wilayah perusahaan PT IMIP. Jadi Indonesia Morowali Industrial Park. Jadi ada pengiriman nikel. Nah, tapi masalahnya adalah ternyata kedua kapal ini tidak memiliki atau tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen, baik itu dokumen pelayarannya sendiri maupun dokumen muatannya. Jadi double ya, antara muatannya sendiri juga tidak ada dokumen yang melingkupinya. Ini misalkan kalau kita membawa barang itu kan ada dokumen-dokumen terkait dengan muatan, kemudian juga terkait dengan pelayarannya juga. Dua kapal yang diamankan oleh TNI Angkatan Laut, seperti yang kita dapatkan informasinya dari beberapa media ini ya. Jadi pengamanan dua kapal yang tidak membawa dokumen pelayaran yang ini ya, yang bisa ditunjukkan oleh kapal ini, kemudian juga dokumen terkait dengan muatannya yang tidak bisa ditunjukkan. Ini bukan berita lama loh, ini berita baru yang disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Tunggul ya, Kadis Penal Laksamana Tunggul pada hari Kamis yang lalu 27 November 2025 melalui surat keterangan tertulisnya. Jadi informasi pers tertulis yang menyampaikan itu. Nah, kejadiannya adalah hari Selasa. Jadi dua kapal ini kemudian digiring oleh TNI Angkatan Laut menuju Lanal Kendari untuk pendalaman lebih lanjut. Nah, ini kan jadi masalah, barang nikel kemudian dimuat di kapal tidak bisa menunjukkan dokumentasi muatannya, kemudian juga dokumen pelayanan juga tidak ada. Nah, ini adalah hal-hal yang tentu menjadi permasalahan ya. Apa kaitannya dengan bandara IMIP? Jadi beberapa catatan yang lainnya,
terkait dengan statusnya kemudian saat ini. Nah, hal yang menarik lainnya ternyata pada tahun 2024 kemarin dari data yang ada juga ternyata meskipun ini bandara privat, bandara perusahaan, ternyata penumpang yang melintas di sini pada tahun 2024 saja ya, tahun 2024, belum yang 2025 ya, belum lagi yang 2023 dan sebelumnya. Data yang ada di tahun 2024 saja itu sudah ada 51.000 penumpang yang melintas di sini, kemudian ada 534 kali pesawat mendarat di sini. Jadi ini artinya penerbangan di sini cukup ramai untuk tataran pelabuhan bandara privat perusahaan ya. Nah, sebenarnya secara keseluruhan memang beberapa perusahaan besar itu memiliki bandara sendiri ya untuk aktivitas. Karena itu beberapa waktu yang lalu ada netizen juga yang mengatakan kenapa diributkan gitu ya, karena kan itu menunjukkan betapa bonafitnya IMIT. Nah, kita kan bangsa Indonesia tentu bangga dengan perusahaan yang bonafit. Nah, masalahnya bukan hanya itu, bukan masalah perusahaan besar apa enggak, tapi kemudian berikutnya adalah kontribusinya terhadap negara apa, kemudian apakah ada kontribusi atau justru malah merugikan ya. Oke, ini beberapa catatan yang bisa kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita secara keseluruhan masyarakat kita untuk melihat informasi secara benar ya. Oke, terima kasih, salam dan sukses selalu.